这个时候，现在就走。看来可以出力。罗监察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问题。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 749 sampai 750 atau episode 775 sampai 776 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan pertarungan telah terjadi antara Luo Feng dengan Master Bintang Guntur Besar. Dan pertempuran tersebut akhirnya telah menyebabkan Master Bintang Guntur Besar terbunuh oleh Luo Feng. Kemudian berita tersebut pun akhirnya menyebar ke seluruh alam semesta, begitu pula Master Kegelapan yang sudah berada dekat dengan dunia miniatur milik Guntur Besar. Segera ia melakukan rencana selanjutnya, yaitu langsung memasuki semesta miniatur tersebut untuk mengamankan harta sejati milik Guntur Besar. Di dalam alam semesta miniatur yang mulai merosot dan runtuh, kemudian benua terapung itu mulai retak. Retakan muncul di ruang angkasa, menciptakan pemandangan yang menggambarkan akhir jagat raya, tetapi itu, pada kenyataannya, hanya tahap awal dari keruntuhan. Semua jiwa yang hidup yang semula berada di alam semesta mini ini telah dimusnahkan secara diam-diam. Hanya banyak tubuh sakti mengambang yang bisa dilihat. Semua sesamaku manusia, datang. Kalian semua harus datang ke sini. Piramida hitam bisa terlihat terbang dengan kecepatan tinggi. Lubang gelap jurang yang dalam di dasar telah terbuka, dan itu menelan tanpa menahan diri, menghisap harta yang ditemukan di sepanjang jalan dan bahkan beberapa penguasa alam semesta dan tubuh sakti para ksatria alam semesta. Karena pada tubuh yang sakti ini, mungkin ada harta seperti baju besi yang sakti dan sejenisnya. Telusuri dan kumpulkan sebanyak dan sedetail mungkin. Tidak peduli seberapa tenang Master Kegelapan itu, dia masih sangat gembira. Ras Bintang Guntur hanya memiliki satu penguasa tertinggi semesta. Dalam hal harta dan kekayaan dalam gudang harta karunnya, harta itu paling tidak sebanding dengan kita manusia. Akankah datang suatu hari nanti, ketika kita dapat memusnahkan kekuatan tertinggi seperti klan mata sakti, kekayaan yang kita dapatkan akan benar-benar menjadi sesuatu yang mengesankan. Manusia, memang, sangat kekurangan harta karun. Sebelum Luo Feng bertemu dengan semua peluang besarnya, harta sejati pencipta kapak besar adalah satu-satunya yang dimiliki umat manusia. Demikian juga, ras Bintang Guntur juga hanya memiliki satu harta sejati yang tertinggi. Namun, dengan berlalunya waktu, harta sejati puncak yang dimiliki ras Bintang Guntur, yang mereka miliki mulai melebihi jumlah manusia. Dengan membuat kapak besar kita dimusnahkan, kamu telah membawa dirimu ke tujuan yang menyedihkan ini, kata Master Kegelapan. Terkadang, piramida hitam akan bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Di lain waktu, itu akan berteleportasi. Lalu akhirnya, ia berhasil menjelajahi dan mengumpulkan semua yang dapat ditemukannya di seluruh miniatur semesta. Setelah itu, Master Kegelapan, yang merasa sangat puas, pergi. Dia meninggalkan alam semesta miniatur yang bersih dan benar-benar sudah dikalahkan. Tidak terlalu lama kemudian, aliran cahaya keemasan melintas dan melesat ke alam semesta miniatur yang benar-benar dikalahkan ini. Tidak ada, semuanya hilang, siapa itu? Mencapai di sini sebelum kita untuk menjelajahi seluruh alam semesta miniatur dengan saksama, sehingga tidak ada satupun yang berharga yang tersisa. Makhluk luar biasa dari ras lain, yang tubuhnya memancarkan sinar cahaya keemasan, melayang-layang di dalam alam semesta miniatur. Dia merasa benar-benar tak berdaya ketika dia mengeluh, aku bergegas ke sini secepat mungkin. Menyisir dan mengumpulkan barang-barang akan memakan waktu. Mungkinkah, saat orang tua itu, Guntur Besar meninggal, alam semesta miniaturnya disapu, dan semuanya diambil. Aduh, sepertinya ini kemungkinan dilakukan oleh manusia. Setelah itu, ia berubah tanpa daya menjadi seberkas cahaya,
berteleportasi beberapa kali, dan menyerbu langsung keluar dari alam miniatur. Pada saat itu, dua garis cahaya yang mengalir muncul di luar. Master Iblis mengamuk, kamu benar-benar mengalahkan semua orang untuk itu. Master Iblis mengamuk, kamu tidak bisa mengambil semua harta, dan kekayaan di gudang harta karun untuk dirimu sendiri. Dua garis cahaya yang mengalir terhenti. Keduanya adalah harta sejati Istana Puncak, dan mereka berbicara pada saat yang sama. Master Iblis yang mengamuk, yang akan pergi, menjerit melolong. Aku baru saja tiba belum lama ini juga. Semua yang ada di brankas harta karun ras bintang guntur telah diambil. Aku tidak mengambil apa-apa sama sekali. Master Iblis yang mengamuk, kamu seorang musafir yang sendirian. Apakah kamu perlu mengambil semuanya untuk diri sendiri? Master Iblis mengamuk, jangan berbohong. Sudah berapa lama sejak Master Bintang Guntur besar dimusnahkan? Menjelajahi seluruh miniatur semesta untuk mengumpulkan barang-barang berharga akan membutuhkan waktu yang lama, namun kamu mengatakan telah menemukan dan tidak mengambil apapun. Siapa yang akan percaya itu? Master Iblis mengamuk, segera menajdi marah, karena diperlakukan sangat buruk itu tidak menyenangkan. Kalian berdua bodoh. Aku bilang aku tidak mengambil apa-apa. Itu berarti aku tidak mengambil apa-apa. Mengapa aku harus berbohong tentang hal itu? Aku tidak punya waktu untuk melanjutkan pembicaraan sia-sia ini dengan kamu. Aku pergi. Master Iblis yang mengamuk melolong lagi. Kemudian, dalam sekejap, dia menghilang. Master Iblis yang mengamuk ini memiliki temperamen yang aneh. Dia suka menelan batu dan logam. Sejumlah besar esensi batuan dan logam telah mengembun ke kulit terluarnya, membentuk lapisan emas. Selain itu, dia juga memiliki harta karun sejati tertinggi, armor iblis laut berdarah, yang, dengan tepat, harus memancarkan cahaya berdarah yang tak berujung. Namun Master Iblis mengamuk bukannya membuat armor iblis berdarah laut menjadi berwarna emas. Secara umum, semua tempat yang dilaluinya akan diselimuti oleh rona emas. Efeknya sangat menyilaukan. Orang biadab itu, mengamuk, tidak akan membungkuk begitu rendah untuk berbohong. Mungkinkah dia benar-benar tidak mengambil apapun? Mungkin itu manusia. Luo Feng memikat Master Bintang Guntur besar ke dalam pertempuran. Mungkin dia telah menyusun plot yang berhasil pada akhirnya, memusnahkan Master Bintang Guntur besar, lalu umat manusia segera menjelajahi alam semesta miniatur secara menyeluruh, dan mengumpulkan semua yang mereka temukan. Ini akan menjadi jumlah yang cukup besar. Dengan itu, mereka juga pergi. Setelah itu, makhluk-makhluk besar dari beberapa kelompok tiba secara berurutan, tetapi yang tersisa bagi mereka hanyalah alam semesta miniatur yang sunyi. Di puncak Pulau Guntur di alam semesta virtual, sekelompok penguasa alam semesta dari umat manusia telah berkumpul. Adapun Luo Feng, dia sebelumnya memfokuskan seluruh energinya pada pertarungan, jadi dia tidak membagi perhatiannya untuk memasuki alam semesta virtual. Kami tidak yakin apakah Luo Feng berhasil atau tidak. Membunuh seorang master tertinggi semesta membutuhkan keberuntungan. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah kesuksesan itu terjadi. Pemimpin kota kekacauan primal, Long Yan Master, Void Gold Master, Master Cermin Sepi, dan yang lainnya semua duduk di singgasana mereka, merasa gugup dan gelisah ketika mereka menunggu. Beberapa saat kemudian, sebuah pesan muncul di hadapan pemimpin kota kekacauan primal. Dengan ketukan ringan, dia membaca surat dan segera mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira. Master Bintang Guntur besar, pemimpin kota kekacauan primal memandang sekeliling pada banyak penguasa semesta, yang semuanya menunggu untuk mengantisipasi. Mati, kegilaan apa? Sangat tidak bisa dipercaya. Para penguasa alam semesta manusia menjadi gila dengan sukacita. Seorang master semesta membunuh master tertinggi semesta adalah keajaiban. Itu adalah tragedi hebat, tentu saja, bagi Master Bintang Guntur besar, yang telah dimusnahkan, juga karena ras bintang guntur petirnya. Tapi Luo Feng dan umat manusianya tidak bisa lebih bersemangat dan gembira. Master Kegelapan sekarang berada di alam semesta miniatur, Master Bintang Guntur besar yang mengumpulkan semua item yang sekarang tanpa master, kata pemimpin kota kekacauan primal dengan nada santai. Ini bagus untuk kita karena ras kita saat ini kekurangan ini. Penghancuran Master Bintang Guntur besar memiliki efek luas. Seorang master tertinggi semesta telah dimusnahkan begitu saja. Di seluruh samudera semesta, sangat jarang bagi penguasa alam semesta dari 3 era reinkarnasi dan 2 tanah suci untuk dimusnahkan. Bahkan jika mereka, biasanya,
Itu akan terjadi dalam wilayah inti dari 3 tanah paling berbahaya atau karena alasan lingkungan, tetapi kasus pemusnahan oleh makhluk besar lainnya sangat sedikit, sehingga mereka dapat dihitung dengan 2 tangan. Kita harus mengklarifikasinya. Klarifikasi penyebab kematian Master Bintang Guntur Besar. Jika kita tidak tahu penyebab kematiannya, mungkin kita akan menjadi yang berikutnya. Pada titik waktu itu, berbagai kelompok kekuatan dan bahkan penguasa tertinggi yang bepergian sendirian dalam keadaan beramai-ramai. Mereka semua menuju ke Lautan Rawa berputar untuk diselidiki. Dalam 7 hari berikutnya setelah pertempuran antara Luo Feng dan Master Bintang Guntur Besar, telah ada 2 master tertinggi semesta tiba secara berturut-turut untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Dalam setengah tahun setelah pertempuran, jumlahnya telah meningkat menjadi 22 penguasa tertinggi semesta. Berdasarkan jejak pertempuran yang tersisa, mereka mencoba menyimpulkan bagaimana Luo Feng telah memusnahkan Master Bintang Guntur Besar. Tanpa klarifikasi, bagaimana mereka bisa memiliki ketenangan pikiran? Dilihat dari posisinya, pertarungan ini pasti terjadi di sekitar area oleh pusaran air inti. Master Bintang Guntur Besar pasti telah mengenakan baju zirahnya yang paling berharga sebagai perlindungan diri, dan berniat untuk menyerang dan membunuh melalui pertarungan kontak secara langsung. Bahkan untuk master tertinggi semesta, ini bisa saja tidak mungkin. Jadi kita hampir bisa memastikan bahwa, itu adalah pusaran air inti yang menyebabkan kehancuran Master Bintang Guntur Besar. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa dia tidak menghindar? Ini adalah poin kuncinya. Kita hanya bisa mengatakan bahwa Luo Feng pasti telah melakukan taktik untuk menahan Master Bintang Guntur Besar, agar tidak dapat meninggalkan pusaran air inti. Pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng harus memiliki teknik pamungkas rahasia. Dia harus memiliki teknik yang sangat dia kuasai. Misalnya, ada kemampuan untuk menahan atau membatasi. Dan kemampuannya ini kemungkinan berasal dari warisan jantung Sungai Duandong. Dia pasti telah mendapatkan harta karun unik tipe penahan. Dan peluangnya sangat tinggi. Setelah beberapa waktu berlalu, kematian master tertinggi alam semesta akan selalu merebut perhatian berbagai kelompok kekuatan besar, dan menjaga mereka tetap hidup. Mereka menduga bahwa Luo Feng tahu metode tipe penahanan, tetapi jika penguasa tertinggi alam semesta yang ia diadu melawannya memiliki tipe penahanan juga, maka master tertinggi alam semesta itu akan memiliki kemampuan untuk datang dan pergi sesuka hatinya. Bagaimana dia bisa dimusnahkan? Tipe penahanan ini berarti yang digunakan Luo Feng, tidak ada yang tahu apa itu. Bahkan lebih dari sebelumnya, berbagai kelompok ini mulai lebih waspada setiap kali Luo Feng terlibat. Jika makhluk mampu membunuh master tertinggi alam semesta, terlepas dari bagaimana dia mencapainya, dia pasti tidak bisa dianggap sembarangan. Mereka harus waspada. Tanah Suci Bulan Ungu dalam kesulitan. Saat bertarung dengan manusia, Tanah Suci Bulan Ungu meminta bantuan kelompok kekuatan lain dalam jagat raya untuk menekan perkembangan manusia. Mereka bahkan mengeluarkan perintah pembunuhan pada semua manusia sebelumnya. Sekarang, Luo Feng hanyalah master semesta tetapi masih dapat menggunakan beberapa cara khusus yang rahasia, untuk memusnahkan master tertinggi alam semesta. Ketika dia menjadi master tertinggi semesta, aku takut dia akan lebih mengintimidasi daripada master asal. Jika ini terus berlanjut, sepertinya Tanah Suci Bulan Ungu akan menderita kerugian besar. Tanah Suci Bulan Ungu sudah merupakan keberadaan abadi untuk memulai. Tidak perlu untuk menekan manusia. Sekarang, itu telah menimbulkan kemarahan musuh besar. Kalian semua berpikir terlalu tinggi tentang manusia. Musuh yang hebat, Tanah Suci Purple Moon, bagaimanapun, adalah alam semesta Tanah Suci. Bahkan jika untuk sementara waktu dirugikan, mereka adalah eksistensi abadi. Setelah beberapa era reinkarnasi, mereka akan tetap sekuat dan sekuat dulu. Selain itu, hingga hari ini, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah umat manusia dapat hidup melewati 3 era reinkarnasi atau tidak. Setelah pemusnahan Master Bintang Guntur Besar berlama-lama, dan Luo Feng, yang oleh berbagai kelompok kekuatan besar di seluruh samudra semesta menempatkan begitu banyak fokus, tiba-tiba menghilang. Selama lebih dari 300 tahun, tidak ada satupun makhluk agung yang bisa menemukan jejak Luo Feng. Dia benar-benar menyingkirkan dirinya dari tempat kejadian. Meski begitu, ia tetap diakui sebagai salah satu eksistensi paling menakutkan, dan ingatannya terukir dalam-dalam di benak makhluk-makhluk besar, dari berbagai kelompok kekuatan besar di samudra semesta. Master alam semesta harus melarikan diri dan bersembunyi, jika memungkinkan. Jika tidak,
Akan lebih baik untuk menyerah dengan patuh dan membuang semua pikiran untuk melakukan perlawanan. Adapun master tertinggi alam semesta, mereka masih perlu berlatih kewaspadaan. Yang terbaik adalah menjauhkan diri dari lingkungan berbahaya. Jangan sampai kurangnya kewaspadaan menyebabkan seseorang kehilangan segalanya, dan menjadi seperti Master Bintang Guntur Besar yang kedua. Sin kemudian berpindah ke dalam menara bintang, setetes darah melayang di tempat yang tetap di salah satu ruang individu. Master Bintang Guntur Besar membawa bersamanya cukup banyak harta dan bahan berharga, kata Luo Feng. Bahan-bahan kelas atas hampir habis, dan ada 2 harta karun sejati yang tertelan juga. Tetapi ada cukup banyak untuk membantu sayap Siwu, untuk menghasilkan 1 tetes darah sakti lagi. Luo Feng berbalik untuk melihat ke sisinya di sayap pada bintang bertanduk emas. Saat ini, hanya 1 bercak noda darah tersisa dari cedera sebelumnya. Luo Feng berbalik untuk melihat dunia luar melalui menara bintang. Dari tempat dia berada di samudra semesta yang luas, dia sudah bisa dengan samar melihat alam semesta yang sangat luas dan tak terhingga. Semesta primal, aku kembali. Luo Feng mengungkapkan sedikit senyum. Dia mengubah bentuk menara bintang dan diam-diam keluar sampai dia keluar dari kapal semesta. Untuk periode waktu yang lama ini, dia menghabiskan waktunya untuk berkultivasi, membenamkan dirinya dalam studi tentang gen kekuatan yang sakti. Kadang-kadang, dia menggunakan teknik bakatnya dari samudra terpencil yang tak berujung di dalam alam semesta, untuk menciptakan dan melakukan eksperimen. Lebih dari 300 tahun, lamanya waktu ini, pada kenyataannya, lebih dari 300 era. Jumlah percobaan yang dia lakukan sama dengan lebih dari 80.000. Mungkin ada hasil yang bermanfaat sesekali, tetapi kursus belajar telah membuat Luo Feng percaya bahwa jalan seperti itu, sangat sulit. Aku akan kembali dulu untuk meremajakan tubuh saktiku. Kemudian aku akan mengirim beberapa hadiah ucapan selamat kepada guru. Kilau keinginan melintas di mata Luo Feng. Guru pemimpin kota kekacauan primal selalu memberikan kebaikan padanya. Armor harta karun sejati tertinggi yang telah direbut Luo Feng dari Master Bintang Guntur Besar ini adalah tanda terima kasih pertama yang ingin dia berikan kepada guru setelah dia mendapatkan kekuatan dan prestise. Bagaimanapun, bahkan Master Kegelapan dan Master Penggong sebelumnya telah menerima harta sejati yang tertinggi darinya. Sementara itu, waktu dan ruang wilayah rahasia primal pusat kekuatan umat manusia telah diubah. Di bawah kendali Master sejati yang baru, pemimpin kota kekacauan primal, bahkan hukum sudah berubah. Setidaknya musuh tidak dapat mencapai pusat dalam waktu singkat, melalui transportasi atau teleportasi ke negara Master. Setelah kapak besar mati, manusia memiliki kontrol yang lebih lemah atas ruang dan waktu, itulah sebabnya aliansi pasukan bersatu mampu mencapai pusat mereka dalam waktu singkat. Seketika itu juga, gelombang muncul di samudra terpencil yang tak berujung berdiri di angkasa. Seorang makhluk muncul di atas ombak. Aku kembali. Luo Feng menginjak ombak, dan kekuatan sakti segera memasok tubuh aslinya. Kekuatan sakti juga pergi ke kapal makam dan memasok binatang bertanduk emas. Kedua tubuh pulih secara instan. Bagi samudra terpencil yang tak ada habisnya, kekuatan sakti seperti itu bukanlah apa-apa. Jalur kekuatan yang sakti memang rumit dan misterius. Luo Feng melambaikan tangannya, dan sebuah cincin dunia terbang keluar. Ombak yang tak berujung jatuh dan menelan cincin dunia. Banyak bahan khusus yang diperoleh dari kapal semesta oleh Luo Feng dalam 800 tahun terakhir, disembunyikan di cincin dunia itu. Ada 92.083 jenis material batuan, serta api, gas, cairan, logam, dan sebagainya. Selain benda-benda tak bernyawa itu, potongan-potongan mayat Master Ulang-alik Guntur dan Master Bintang Guntur Besar juga ada di dunia cincin. Ada banyak rute di jalur kekuasaan yang sakti. Samudra jauh yang tak berujung memiliki teknik penciptaan yang diwariskan, yang dapat menganalisis gen-gen kehidupan dan menciptakan bentuk-bentuk kehidupan. Secara alami, menganalisis gen kehidupan adalah yang paling efektif. Sebelum dia pergi ke samudra semesta untuk terakhir kalinya, Luo Feng telah meletakkan banyak objek dari alam semesta asli di samudra terpencil untuk dianalisis. Luo Feng punya metode sederhana. Samudra terpencil tak berujung dapat menganalisis bentuk kehidupan. Kuasa saktinya kemudian tinggal di ruang warisan untuk mempelajari mereka lebih lanjut. Begitu dia membuat beberapa terobosan selama studi, dia akan menggunakan samudra jauh yang tak ada habisnya untuk menguji lagi. Sayangnya, makhluk yang aku siapkan terakhir kali sudah busuk.
Luo Feng menggelengkan kepalanya. Beberapa makhluk hanya memiliki umur sekitar 1000 tahun, jadi mereka sudah berusia tua sampai mati selama masa studi. Guru, Luo Feng berteriak pada gelombang samudra terpencil yang tak berujung. Tiba-tiba seorang makhluk muncul di samping Luo Feng. Itu adalah pemimpin kota kekacauan primal. Dia mengenakan jubah emas, dan matanya tampak seolah-olah telah mencatat kelahiran dan kematian alam semesta. Dia tampak sangat tenang, yang membuat Luo Feng kagum, karena gurunya dan kapak besar memiliki dua aura berbeda. Kapak besar lebih suka berpetualang dan pemberani, sedangkan pemimpin kota kekacauan primal lebih kolot dan pendiam. Selamat, guru, ucap Luo Feng yang memperhatikan peningkatan kekuatan gurunya. Masih tidak mengesankan seperti kamu, kata pemimpin kota kekacauan primal. Aku baru saja menjadi penguasa tertinggi alam semesta, namun kamu sudah membunuh satu. Hanya sedikit orang di samudra semesta, yang telah membunuh penguasa tertinggi alam semesta. Ini hanya keberuntungan aku saja guru, kata Luo Feng. Kamu mengatakan sebelum pertarungan bahwa kamu memiliki peluang 30% untuk menang. Pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya. Ini bukan tentang keberuntungan. Luo Feng berhenti berdebat. Dia melambaikan tangannya, dan menara bintang muncul di sampingnya. Armor yang mengeluarkan cahaya cian terbang keluar dari gerbang samping di pangkalan. Sebuah kekuatan kuno meresap dari baju besi, yang mengejutkan pemimpin kota kekacauan primal. Armor Master Guntur besar. Luo Feng mengangguk dan berkata, "Ya, guru, kamu baru saja menjadi master tertinggi semesta, dan aku baru saja membunuh Master Bintang Guntur besar itu. Armor Master Guntur besar ini adalah hadiah aku untuk memberi selamat kepada kamu, karena telah menjadi master tertinggi semesta. Kamu bahkan tidak memiliki harta sejati yang tertinggi." Pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya. Armor Master Guntur besar ini akan sangat berguna bagimu. Simpan itu untuk dirimu sendiri. Luo Feng kemudian bingung. Guru, aku memiliki beberapa harta karun sejati yang tertinggi, jadi aku benar-benar tidak membutuhkan yang ini. Aku datang ke sini untuk memberi kamu baju besi. Mohon guru dapat menerimanya kali ini, ucap Lu Feng yang memohon kepada gurunya. Pemimpin kota kekacauan primal mengerutkan kening dan berkata, "Berhentilah berdebat denganku. Kamu tahu bagaimana aku. Jika ini adalah tipe serangan atau tipe istana harta karun sejati tertinggi, aku sudah akan mengambilnya. Namun, kamu tidak memiliki armor harta karun sejati tertinggi. Kamu sedang berpetualang melalui samudra semesta sekarang, namun aku menjaga alam semesta yang purba dan tidak akan keluar untuk sementara waktu. Aku tidak membutuhkan armor Master Guntur besar. Yang memakai ini harus kamu," ucap pemimpin kora kekacauan primal. Luo Feng gelisah. Bagaimana? Namun, bahkan Master Kegelapan dan Master Peng Gong memiliki harta sejati yang tertinggi. Tapi kamu, dia memang bersyukur, tetapi dia juga memiliki beberapa barang berharga, jadi dia tidak membutuhkan harta karun sejati tertinggi ini. Adapun keterampilan bertahan hidup, hampir tidak ada orang di samudra semesta yang bisa dibandingkan dengannya. Dia sudah merencanakan untuk memberikan armor Master Guntur besar kepada gurunya. Berbeda dengan Kegelapan dan Peng Gong, kata pemimpin kota kekacauan primal. Itu untuk digunakan selama perang. Selain itu, kamu memiliki tipe serangan dan tipe istana harta karun sejati tertinggi, itulah sebabnya aku membiarkan itu terjadi. Adapun armor Master Guntur besar, aku tidak menginginkannya. Akhir dari diskusi, Luo Feng dibuatnya menjadi bingung, tetapi dia harus menyetujui. Dia menyadari bahwa gurunya hanya menyeimbangkan kekuatan dan hak dalam umat manusia. Makhluk hebat seperti ini tidak akan menerima hadiah dari orang lain tanpa alasan, bahkan dari muridnya sendiri. Jika itu adalah barang berharga yang berharga bagi muridnya, ia akan menerimanya. Namun itu adalah pelindung harta karun sejati yang sangat penting bagi muridnya, jadi ia tidak bisa menerimanya. Aku akan berpetualang melintasi samudra semesta, pikir Luo Feng. Aku akan terus bertualang, dan jika aku mendapatkan baju besi baru, guru aku tidak akan punya alasan untuk menolaknya. Luo Feng mengerti bahwa itu sangat sulit, untuk mendapatkan armor harta karun sejati tertinggi lainnya. Guru, ini adalah harta karun sejati yang ditinggalkan Master Bintang Guntur besar setelah dia meninggal, kerucut kekaisaran semesta. Luo Feng menunjuk ke menara bintang, dan satu set barang berharga terbang keluar dari gerbang di bagian bawah menara bintang, dan melayang di atas ombak. Ada 36 kerucut segitiga.
Kerucut Kekaisaran Semesta. Mata pemimpin kota kekacauan primal berkilau, dan dia berseru, ini adalah harta karun sejati yang sangat kuat, hanya yang kedua dari harta sejati yang tertinggi. Aku akan menerima harta sejati berharga ini. Terima kasih. Pemimpin kota kekacauan primal bisa merasakan gairah muridnya, dan dia sudah mengecewakan muridnya dengan menolak baju besi. Dia ingin membuat Luo Feng merasa lebih baik dengan mengambil kerucut Kekaisaran Semesta. Setelah hadiah ucapan selamat, Luo Feng memberitahu gurunya, "Guru, aku perlu minta bantuanmu." Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. "Katakan saja, samudra jauh aku memiliki kekuatan penciptaan," kata Luo Feng. "Aku membutuhkan miliaran makhluk dan benda-benda dari alam semesta yang asli, hidup dan tak bernyawa. Aku membutuhkan semuanya, meskipun aku mempersiapkan beberapa waktu terakhir, alam semesta yang asli sangat besar. Hanya dengan kekuatan seluruh aliansi Hong kita dapat mengumpulkan materi yang cukup." Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. "Ini menyangkut kamu menjadi master tertinggi semesta. Yakinlah, aku akan memberitahu seluruh aliansi Hong. Bahkan jika kita mencari setiap inci dari alam semesta yang asli, kami akan menyiapkan semua bahan, barang berharga, dan makhluk. Bagaimana aku memberikannya kepada kamu? Masukkan saja mereka ke samudra terpencil yang tak berujung," kata Luo Feng. "Terutama makhluk-makhluk itu, ada miliaran bentuk kehidupan di alam semesta, dan mereka yang berasal dari ras yang lemah memiliki rentang hidup yang pendek. Aku mungkin perlu berlatih selama puluhan juta tahun atau bahkan lebih, makhluk-makhluk itu mungkin mati selama periode itu. Aku berpikir bahwa kita harus menangkap sebanyak mungkin sehingga mereka dapat terus berkembang biak. Maka aku akan memiliki sumber tak terbatas untuk dipelajari." Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. "Baik, ini sangat mudah. Aku akan menyiapkan beberapa cincin dunia dan membiarkannya tinggal di sana. Apakah kamu memiliki persyaratan untuk kekuatan mereka?" "Dari yang paling lemah ke penguasa sektor," kata Luo Feng. "Semakin kuat bentuk kehidupan, semakin sulit untuk menganalisisnya. Aku mungkin perlu waktu lama untuk belajar penguasa sektor." "Oke. Aku akan mengaturnya sekarang." Pemimpin kota kekacauan primal berhati-hati. "Jangan menangkap terlalu banyak," kata Luo Feng. "Tangkap beberapa saja dari mereka untuk dikembangbiakkan. Aku akan mempelajarinya, dan aku tidak akan menyakiti mereka. Aku membutuhkan sebanyak mungkin bentuk kehidupan, tetapi aku hanya perlu beberapa jenis saja." Luo Feng khawatir beberapa ras akan punah karena dia. Lagi pula, ada banyak satria alam semesta di aliansi Hong, dan ketika mereka bertindak, mereka mungkin memusnahkan seluruh ras. Itu sebabnya Luo Feng mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan beberapa dari masing-masing. "Guru," kata Luo Feng, "aku akan pergi ke lautan semesta sekarang, dan tolong jangan beritahu siapapun kemana aku pergi." "Maksudmu?" Pemimpin kota kekacauan primal segera memahaminya. "Kamu ingin mereka berpikir kamu masih di kapal semesta." "Itu benar," ucap Luo Feng mengangguk. "Jika seseorang tahu bahwa aku kembali ke alam semesta yang asli, maka kekuatan lain akan tahu bahwa aku telah meninggalkan kapal semesta. Aku takut Master Pei Xing mungkin pergi. Meskipun kecil kemungkinan dia bisa pergi, aku tidak ingin mengambil risiko. Lagi pula, jika dia memasuki tanah suci bulan ungu, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa." "Oke." Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Dia sekarang mengerti mengapa Luo Feng memilih untuk menemuinya di samudra terpencil yang tak berujung. Samudra terpencil tak berujung milik Luo Feng. Tidak ada yang akan tahu bahwa tubuh asli Luo Feng sudah kembali ke alam semesta asli jika Luo Feng muncul di sini. "Aku tidak akan menggunakan kerucut Kekaisaran Semesta sampai kamu membunuh Master Pei Xing." Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Itu tergantung pada keberuntunganku. Aku masih tidak yakin apakah sayap Master Pei Xing persis seperti yang aku inginkan. Aku akan pergi sekarang, Guru." Setelah mengucapkan selamat tinggal, Luo Feng meninggalkan wilayah manusia dan memasuki samudra semesta, menuju sektor puncak miring. Butuh waktu lama untuk sampai ke sektor puncak miring. Tidak ada makhluk besar yang dapat menemukan pinggiran samudra semesta, dan siapapun bisa tersesat jika mereka terbang terlalu jauh di samudra semesta. Di daerah di mana tak seorang pun dari 3 era semesta, dan 2 tanah suci pernah bertarung bersama-sama. Ketika itu, di udara kekacauan yang tak berujung, sebuah objek besar mulai terbang dengan kecepatan tinggi, 1 juta kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, lalu 10 juta kali lebih cepat dari kecepatan cahaya.
Batas kecepatan tidak ada artinya, dan volumenya lebih besar dari batas alam semesta miniatur. Objek raksasa itu berbentuk manusia. Itu adalah objek yang berbentuk manusia, yang lebih besar dari alam semesta mini, terbang dalam garis lurus dengan kecepatan tetap, terbang menuju alam semesta asli. Benda besar itu terbang, namun tidak ada yang menyadarinya. Di daerah bagian dalam sektor puncak miring, sebuah kapal putih melintas, dan Luo Feng duduk di sana. Perahu putih itu adalah kapal makam, yang telah mengubah ukuran dan warnanya. Itu adalah jenis mesin yang berharga, sehingga bisa mengubah penampilannya. Namun, itu masih dalam sebuah bentuk perahu. Oke, aku mengerti. Yakinlah, pikiran Luo Feng menjawab di alam semesta virtual. Targetnya adalah Master Pacing, jadi dia harus menemukannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, Master Pacing tidak akan tinggal di satu tempat dan tidak bergerak. Master Pacing ditemukan 11 tahun yang lalu, bisik Luo Feng. Ini dunia bunga batu es di sektor puncak yang miring. Mungkin perlu waktu sekitar 80 tahun untuk sampai ke sana. Master Pacing itu memang suka berpetualang. Aku sudah berada di sektor puncak miring selama 200 tahun, dan aku masih belum menemukannya. Aku tidak bisa percaya Master Semesta baru ini bisa menjadi gila. Luo Feng gagal membayangkan hasrat dan ambisi seorang Master Semesta yang telah ditekan selama 18 era semesta, dan akhirnya mendapat kesempatan untuk memasuki Samudra Semesta. Jangan mengecewakanku, pikir Luo Feng. Aku memilih kamu lebih dari barang berharga yang ditinggalkan oleh Jie Fanxi. Dia lalu tersenyum canggung. Dia sudah bepergian beberapa kali ke ruang kenang-kenangan hijau di mana barang-barang berharga dari Jie Fanxi ditinggalkan. Pertama kali, dia memasuki kapal semesta dan bertarung dengan Master 5 Kekacauan. Dia telah terjebak di jurang ke-9, namun dia telah menyimpan barang berharga dari Jie Fanxi karena warisan dari Sungai Duandong. Kali kedua, dia pergi untuk mendapatkan sayap putih, dan setelah mendapatkannya, dia telah memisahkan kedua tubuhnya. Namun, kapak besar tiba-tiba mati, jadi Luo Feng memanggil tubuh binatang bertanduk emasnya. Ini yang ketiga kalinya, dia telah terbang di kapal semesta selama 400 tahun, dan tiba-tiba dia mengetahui tentang Master Pacing. Ada pepatah dari planet asal aku, Bumi. Hal-hal baik sudah lama datang, ucap Luo Feng berbisik. Aku gagal beberapa kali. Bisakah ada hadiah mengejutkan di ruang kenang-kenangan hijau Jie Fanxi? Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli tentang ruang kenang-kenangan itu. Baginya, sayap lain dari Si Wu Wing jelas jauh lebih penting daripada barang berharga yang ditinggalkan oleh Jie Fanxi. Dia berbalik ketika dia tahu tentang Master Pacing. Mungkin ada kejutan yang membahagiakan. Luo Feng tersenyum, menutup matanya, dan terus berlatih. Sin kemudian berpindah ke dunia bunga batu es, dari area bagian dalam sektor puncak miring. Terlihat saat ini ada sebuah perahu putih yang terbang di langit. Sementara itu di dalam kapal putih tersebut, tidak ada apa-apa. Luo Feng duduk di aula kapal. Dia memiliki 4 sayap di punggungnya. Ketika aku merasakan sayap putih itu, jaraknya puluhan tahun cahaya dari aku. Namun sekarang, aku tidak bisa merasakan apapun. Entah sayap itu bukan yang aku inginkan, atau dia tidak di dunia bunga batu es lagi. Luo Feng mengerutkan kening. Dia memandang dunia luar. Ada bunga raksasa yang tumbuh di dunia bunga batu es. Bunga-bunga itu tampak indah, tetapi ada perasaan membunuh yang tersembunyi di dalamnya. Seluruh ruang itu terdiri dari bunga-bunga tak berujung. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa menemukannya, Luo Feng mengerutkan kening. Sangat sulit untuk melacak makhluk hebat di 3 negeri ekstremis. Bagaimanapun, mungkin diperlukan seseorang beberapa era untuk makhluk yang hebat untuk menunggu kelahiran yang berharga. Meskipun jaringan intelijen aliansi Hong sangat mengesankan, belum ada pembaruan tentang jejak Master Pacing. Mata Luo Feng berkilau. Mungkin aku bisa melakukan ini. Luo Feng tersenyum. Dia punya pikiran, dan makhluk muncul, yang merupakan binatang bertanduk emas. Itu membawa sepasang sayap putih. Ketika aku sedang mencari ksatria surgawi yang berada di bintang-bintang asli, aku hanya punya sepasang sayap, pikir Luo Feng. Aku hanya bisa merasakan sayap putih ketika aku cukup dekat dengan ksatria surgawi. Dengan 2 pasang sayap, aku bisa merasakannya puluhan tahun cahaya di sektor puncak miring, bahkan dengan perairan dan ruang sayap di tengah. Tampaknya, semakin banyak sayap yang aku miliki, semakin kuat daripada pemanggilan.
Jika aku menggabungkan ketiga pasang sayap, jarak pendeteksian pasti akan lebih jauh lagi. Jarak deteksi satu pasang kurang dari 10 miliar kilometer. Jarak deteksi dua pasang adalah puluhan tahun cahaya. Bagaimana dengan tiga pasang? Ratusan tahun cahaya, atau mungkin bahkan akan mencapai ribuan tahun cahaya. Tidak peduli seberapa berbahayanya area bagian dalam sektor puncak miring, Master Pei Xing telah berada di dunia bunga batu es 90 tahun yang lalu, dan seorang Master Semesta tidak akan bisa melangkah terlalu jauh. Luo Feng harus bisa merasakannya. Sayap putih, pikir Luo Feng. Sepasang sayap putih bergabung dengan bagian belakang tubuh asli penduduk bumi. Sama seperti mereka bergabung, 4 sayap perak dan sayap putih terintegrasi seperti roda gigi, membentuk 6 sayap sempurna setelah terhubung satu sama lain. Ketika itu tiba-tiba, 6 sayap perak di punggung Luo Feng tiba-tiba bergetar. Mata Luo Feng berkilau, dan dia tampak gembira. Pemanggilan, arah itu. Luo Feng melihat ke arah di kejauhan, karena ia bisa dengan jelas merasakan pemanggilan yang datang dari sana. Sayap lain Siwu, itu mereka. Luo Feng sangat senang. Tidak masalah apakah sayap itu milik Master Pei Xing atau bukan. Ada pemanggilan, jadi ada sayap di arah itu. Ayo pergi. Luo Feng mengemudikan kapal makam dan berlari ke arah itu. Luo Feng mengerti bahwa perasaan itu saling menguntungkan, dan jika pihak lain lari, itu akan menjadi masalah baginya. Namun, pihak lain tidak tahu dari mana datangnya pemanggilan itu. Makhluk luar biasa di 3 negeri ekstremis hanya akan menganggapnya sebagai peluang, jadi mereka tidak akan lari. Selain itu, Luo Feng lebih dekat ke pintu keluar, sementara sisi lain lebih jauh. Bahkan jika dia mencoba lari, Luo Feng bisa menghentikannya. Luo Feng berlari ke sisi lain dengan keinginannya untuk sayap itu. Seketika itu juga, ombak berjatuhan dan menyapu daerah itu. Ruang itu dimusnahkan setiap kali dipukul. Sementara itu di saat yang bersamaan dengan Luo Feng, di sebuah menara 3 tingkat yang aneh yang ada di atas ombak. Arah itu, keempat wajah Master Pei Xing tampak bingung. Sayapku, sayap hitam di punggungnya bergetar. Memanggil, sesuatu memanggilku. Master Pei Xing sangat senang. Apakah aku benar-benar beruntung? Aku telah tinggal di alam semesta selama 18 era, dan kesempatan aku datang tepat setelah memasuki samudra semesta. Di Tanah Suci, Master Pei Xing telah mendengar banyak tentang bahaya dan peluang di 3 tanah ekstremis. Dia telah mengharapkan kesempatan untuk waktu yang lama, terutama setelah mendengar bahwa seorang bocah yang hanya berlatih selama kurang dari 20 era telah mendapatkan warisan sungai Duandong yang bahkan diinginkan oleh nenek moyang. Dengan kekuatan aku, selama aku tidak bertemu dengan penguasa tertinggi alam semesta, aku akan aman. Master Pei Xing sangat percaya diri. Dia telah bertarung dengan beberapa penguasa alam semesta sebelumnya, dan bahkan penguasa alam semesta di tingkat 5 tingkat teratas tidak dapat menyakitinya. Itu ada di area bagian dalam, jadi para penguasa tertinggi alam semesta seharusnya tidak berada di sini. Bahkan Master tertinggi perlu menunjukkan rasa hormat terhadap Tanah Suci Bulan Ungu. Ketertarikan Master Pei Xing terusik. Dia terbang ke arah itu dengan harta karun istananya. Semakin jauh dia terbang, semakin dia percaya diri. Hahaha, pemanggilan berharga aku juga terbang ke arah aku. Itu harus dibawa oleh Master Semesta, dan Master Semesta itu juga merasakan pemanggilan. Master Pei Xing puas. Berdasarkan kecepatannya, dia harus menjadi penguasa semesta alih-alih Master Semesta tertinggi. Master Pei Xing menjadi lebih bersemangat setelah memastikan bahwa individu di sisi lain bukanlah Master Semesta tertinggi. Mereka bisa merasakan satu sama lain, dan mereka berpacu satu sama lain secepat mungkin. Hanya yang kuat yang bisa menang. Yang kuat akan mendapatkan yang berharga. Master Pei Xing tumbuh semakin bersemangat. Aku baru saja meninggalkan Tanah Suci, dan aku akan terkenal di samudra semesta. Penguasa alam semesta dari Tanah Suci berpikir berbeda, karena mereka memiliki kehidupan abadi. Beberapa suka petualangan, beberapa suka membunuh, dan beberapa ingin terkenal di samudra semesta seperti Master Pei Xing. Itu sangat normal bagi Master Semesta untuk memiliki pemikiran seperti itu. Kemudian, mereka datang sangat cepat. Hebat, Luo Feng mempercepat kapal makamnya. Sayap di punggungnya bergetar semakin kuat, dan panggilan itu semakin kuat dan sangat kuat. Ini menghemat waktu aku. Aku akan membunuhmu secara instan. Menghemat makhluk hidup ini, Luo Feng bahkan tidak mempertimbangkannya.
Karena Tanah Suci Bulan Ungu telah memberikan perintah pembunuhan, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada makhluk dalam ras mereka. Lebih dari 20 tahun berlalu, dan mereka semakin dekat satu sama lain. Panggilan itu membuat mereka berdua semakin bersemangat. Luar biasa, luar biasa. Master Pei Xing merasa bahwa keempat sayapnya berusaha terbang. Pemanggilan itu membuat tubuh sakti Master Pei Xing bergetar. Barang berharga apa yang memiliki pemanggilan yang kuat? Apakah sayap aku bagian dari harta sejati yang tertinggi? Master Pei Xing sangat senang. Dia pikir, mungkinkah aku memiliki peluang besar? Jika bahkan manusia Luo Feng itu bisa mendapatkan warisan Sungai Duandong. Mengapa aku tidak bisa mendapatkan harta sejati yang tertinggi? Individu di sisi lain hanya memiliki komponen, jadi dia mungkin tidak menyadari betapa berharganya itu. Jantung Master Pei Xing berdebar kencang. Mereka semakin dekat untuk lebih dekat satu sama lain. Di langit di atas pegunungan, dua jejak cahaya saling terbang, yang satu dari arah sebelah kiri dan yang satunya lagi dari arah sebelah kanan. Ini dia, Master Pei Xing siap menyerang. Aku akan tinggal di istana harta sejatiku yang pertama. Aku baru saja memasuki samudra semesta, dan aku jarang menunjukkan kekuatan istana harta aku yang sebenarnya. Sedikit yang tahu tentang itu. Jika aku menunjukkan istana aku, dia akan tahu bahwa aku pandai mengikat, dan bahwa dia tidak akan bisa lolos jika dia terjebak. Dia mungkin terbang sekarang. Aku akan menunjukkan jati diriku yang sebenarnya nanti, kata Luo Feng. Dia mungkin lari jika dia melihat wajahku. Meskipun aku bisa menjebaknya dengan negara emas dan lautan pasir salju, aku masih butuh banyak waktu. Aku mungkin juga menghemat waktu. Pesaing seperti itu, aku mungkin hanya memberinya kematian cepat. Luo Feng tinggal di perahu putih dan tidak pergi. Mereka terus saling mendekati. Tepat ketika dua istana harta karun yang sejati hanya berjarak 1 miliar kilometer dari satu sama lain. Ketika itu, Master Pei Xing dengan 4 wajah dan 16 tangan memiliki 4 sayap hitam terbuka lebar dan muncul di ruang angkasa. Dia pikir itu cukup dekat. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.